Hai guys, hari ini kita akan belajar mengenai sistem kearsipan. Sebelum kita mulai pelajaran, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik tombol like, komen, dan share ya. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian arsip dan kearsipan, 2. Tujuan penataan arsip, 3. Jenis-jenis arsip, 4. Sistem penataan, 5. Azas kearsipan, dan keenam, peralatan dan perlengkapan kearsipan. Pertama-tama, kita akan belajar mengenai pengertian arsip dan kearsipan. Secara etimologi, arsip berasal dari bahasa Yunani, yaitu archeum, yang artinya peti untuk menyimpan sesuatu. Semula, pengertian arsip itu menunjukkan suatu tempat untuk menyimpan arsip, tetapi perkembangan akhir-akhir ini, orang cenderung menyebut arsip sebagai warkat. Arsip adalah setiap catatan yang tertulis, tercetak, atau ketikan dalam bentuk huruf, angka, ataupun gambaran yang mempunyai arti atau tujuan serta sebagai bahan komunikasi dan informasi yang terekam pada kertas, seperti kartu, formulir, dan surat-surat, kertas film, media komputer seperti disket, harddisk, dan piringan. Sedangkan kearsipan adalah suatu proses kegiatan pengaturan arsip dalam pelaksanaan administrasi yang disimpan secara sistematis dan teratur dengan menggunakan sistem tertentu, sehingga arsip dapat ditemukan kembali sewaktu-waktu jika diperlukan. Tujuan dari penataan arsip. Tujuan penataan arsip yang pertama, 1. Memudahkan memperoleh kembali data dan dokumen yang dibutuhkan. Data dan dokumen yang disimpan dengan sistem kearsipan akan lebih mudah dalam mencari kembali jika suatu saat dibutuhkan, karena dalam penyimpanannya ditempatkan pada tempat yang sudah diklasifikasikan sendiri-sendiri. Kedua, menjaga agar dokumen lebih awet dan tahan lama. Dokumen yang diletakkan dalam ruang penyimpanan arsip akan lebih terawat dan terjaga dari sisi kebersihan, pengaturan, dan penyimpanan. Dengan demikian, maka akan lebih awet dan tahan lama. Yang ketiga, efisiensi waktu, tenaga, dan tempat penyimpanan. Kegiatan kearsipan berdampak pada efisiensi dari sisi waktu dan tenaga, karena lebih cepat dalam proses penyimpanan dan proses pencarian kembali dokumen. Dengan peletakan dokumen menggunakan sistem kearsipan, maka dokumen akan lebih tertata rapi, sehingga akan membutuhkan tempat lebih sedikit. Mari kita belajar mengenai jenis-jenis arsip. Berdasarkan sifatnya, arsip dibagi menjadi 5. Yang pertama, arsip tidak penting. Arsip tidak penting yaitu arsip yang hanya memiliki kegunaan informasi saja. Contohnya seperti surat undangan atau brosur. Kedua, arsip biasa. Arsip biasa yaitu arsip yang semula penting, namun akhirnya tidak berguna lagi pada saat informasinya sudah berlalu. Contoh arsip biasa adalah surat lamaran kerja atau surat keterangan. Ketiga, arsip penting. Arsip penting yaitu arsip yang memiliki hubungan dengan masa lalu dan masa yang akan datang. Contohnya seperti surat perjanjian atau surat kuasa. Keempat, arsip sangat penting, yaitu arsip yang dapat dijadikan alat pengingat selama-lamanya yang bernilai sejarah atau ilmiah. Contohnya seperti naskah proklamasi atau teks deklarasi internasional. Yang kelima yaitu arsip rahasia, yaitu arsip yang hanya boleh diketahui oleh orang tertentu saja dalam organisasi tertentu. Contohnya seperti data pegawai sebuah perusahaan atau instansi. Berdasarkan fungsinya, jenis arsip dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip dinamis. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Arsip dinamis terdiri dari 3 jenis, yaitu arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Kedua adalah arsip statis. Arsip statis yaitu arsip yang tidak dipergunakan secara langsung untuk perencanaan penyelenggaraan kehidupan berbangsa pada umumnya, maupun untuk penyelenggaraan administrasi negara. Berdasarkan bentuknya, arsip dibagi menjadi 2. Yang pertama, arsip berbentuk lembaran. Contoh dari arsip berbentuk lembaran seperti surat, kwitansi, dan faktur. Arsip yang kedua yaitu arsip tidak berbentuk lembaran.
biasanya berbentuk seperti disket, flash disk, CD, dan DVD. Menurut masalahnya, arsip dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu financial record, yaitu arsip yang berkaitan dengan masalah keuangan. Contoh arsip finansial adalah kwitansi, giro, dan cek. Yang kedua, inventory record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah barang inventaris. Contoh arsip inventory adalah catatan tentang jumlah barang, merek, ukuran, dan harga. Arsip ketiga yaitu personal record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah kepegawaian. Contohnya seperti surat lamaran kerja, kurikulum vitae, dan absensi. Contoh keempat yaitu sales record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah penjualan. Contoh arsip sales adalah daftar agen distributor dan daftar penjualan barang. Contoh kelima yaitu production record, yaitu arsip yang berhubungan dengan masalah produksi. Contoh arsip production adalah data produksi barang atau jasa. Berdasarkan kepemilikannya, arsip dibagi menjadi 2, yaitu arsip lembaga pemerintah dan arsip instansi pemerintah atau swasta. Selanjutnya, mari kita belajar mengenai sistem penataan. Sistem penataan arsip terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah sistem huruf atau alphabetical system. Sistem huruf adalah suatu sistem di mana huruf-huruf dalam urutan alfabet digunakan untuk menyimpan sistem kearsipan yang biasanya banyak digunakan untuk menyimpan nama-nama orang, nama perusahaan, nama hotel, dan nama instansi. Sistem kedua yaitu sistem nomor atau numerical system. Sistem filing menggunakan angka ini dibagi menjadi 2, yaitu sistem Dewey dan sistem terminal digit atau digital system. Ketiga, sistem geografi atau geographical system. Sistem ini sering juga dianggap sama dengan sistem wilayah atau sistem daerah regional. Sistem susunan dokumen menggunakan sistem geografi disusunkan menurut abjad dari lokasi dan kemudian menurut nama atau subjek. Sistem susunan dokumen menggunakan sistem geografi disusun menurut abjad dari lokasi dan kemudian menurut nama atau subjek. Keempat yaitu sistem subjek atau subjectical system. Sistem subjek yaitu susunan dokumen menurut nama, judul, atau barang, bukan menurut nama orang, perusahaan, maupun tempat. Kelima yaitu sistem tanggal atau kronologi sistem. Sistem tanggal yaitu suatu sistem penyimpanan surat-surat atau record berdasarkan tanggal atau bulan di mana tanggal yang akan dijadikan kode surat adalah tanggal pembuatan surat atau tanggal penerimaan surat tersebut. Keenam yaitu sistem suara atau soundtrack system. Penyimpanan barcode records menggunakan nomor kode atau huruf nama diikuti oleh juga angka-angka. Yang ketujuh adalah sistem campuran. Sistem ini adalah campuran dari sistem-sistem sebelumnya dengan memberikan kode huruf dan angka-angka. Lalu, apa saja asas kearsipan? Dilihat dari kearsipan, asas kearsipan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama asas sentralisasi. Asas sentralisasi adalah semua data-data disimpan terpusat pada satu tempat atau pelaksanaan pengelolaan data yang dipusatkan pada suatu unit data. Asas kedua yaitu asas desentralisasi. Asas desentralisasi adalah tiap-tiap unit atau departemen membedakan sistem data sendiri, atau pelaksanaan perolehan data yang ditempatkan di masing-masing unit dalam suatu organisasi. Sistem ketiga yaitu asas campuran. Asas campuran adalah asas yang mengkombinasikan antara asas sentralisasi dan asas desentralisasi. Dalam asas campuran ini, tiap-tiap unit satuan kerja dimungkinkan menyelenggarakan sendiri penyimpanan datanya karena mempunyai spesifikasi data tersendiri. Untuk melakukan arsip dan kegiatan kearsipan, kita memerlukan peralatan dan perlengkapan kearsipan. Yang pertama yaitu filing cabinet.
Filing cabinet adalah lemari arsip yang terdiri dari beberapa laci. Filing cabinet berguna untuk menyimpan arsip atau berkas yang masih bersifat aktif. Sebelum arsip disimpan ke laci, terlebih dahulu arsip-arsip tersebut dimasukkan ke dalam folder atau map gantung. Penyimpanan arsip dalam laci sebaiknya tidak terlalu padat karena diperlukan ruang longgar untuk memasukkan dan mengeluarkan arsip dari dalam laci. Filing cabinet biasanya dapat terbuat dari plastik atau logam. Kedua yaitu rotary. Rotary merupakan alat penyimpanan arsip seperti filing cabinet yang dapat digerakkan secara berputar, sehingga dalam penempatan dan penemuan kembali tidak banyak memakan tenaga. Alat ini terbuat dari bahan yang kuat seperti logam atau besi. Arsip disimpan dalam alat ini secara lateral. Ketiga, lemari arsip. Lemari arsip adalah tempat menyimpan berbagai bentuk arsip. Penyusunan arsip dapat dilakukan dengan cara berdiri, menyamping, atau lateral, dengan terlebih dahulu arsip dimasukkan ke dalam ordner atau ditumpuk secara mendatar. Keempat yaitu rak arsip. Rak arsip adalah lemari tanpa pintu, tempat menyimpan arsip yang disusun secara lateral atau menyamping. Arsip-arsip yang akan dimasukkan ke dalam rak terlebih dahulu dimasukkan ke dalam ordner atau kotak arsip. Ordner atau kotak arsip ditempatkan di rak arsip sehingga tampak punggung dari ordner atau kotak arsip yang berguna menempatkan label atau judul arsip yang ada di dalamnya. Kelima yaitu map arsip. Map arsip adalah lipatan yang terbuat dari karton atau kertas tebal atau plastik yang digunakan untuk menyimpan arsip atau surat-surat. Arsip yang disimpan tidak terlalu banyak, berkisar 1-50 lembar. Sebaiknya arsip jangan sampai disimpan terlalu banyak sehingga map sulit ditutup. Map arsip ada beberapa macam, antara lain adalah seperti gambar berikut. Yang pertama ada stop map folio. Stop map folio adalah map yang memiliki daun penutup pada setiap sisinya. Daun penutup ini berfungsi untuk menopang surat yang ada di dalamnya agar tidak terjatuh. Pada umumnya, stop map folio digunakan untuk menyimpan arsip yang masih dalam proses. Kedua ada map snelcher. Map snelcher atau lebih sering disebut dengan snelt hedger map adalah map yang mempunyai penjepit di tengahnya dan tidak mempunyai daun penutup. Untuk menopang arsip atau surat yang ada di dalamnya, maka digunakan penjepit tersebut. Maka sebelumnya arsip terlebih dahulu dilubangi dengan menggunakan perforator map yang memiliki penjepit di tengahnya. Map ini digunakan untuk menyimpan arsip yang bersifat inaktif, tetapi dapat juga menyimpan arsip aktif. Arsip yang ditempatkan di dalamnya terlebih dahulu harus dilubangi dengan menggunakan perforator. Keempat ada folder. Folder adalah map tanpa dilengkapi daun penutup. Map ini berupa lipatan kertas tebal atau plastik. Karena tidak ada daun penutup, maka map ini berfungsi untuk menyimpan arsip yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam kotak arsip secara vertikal. Keempat ada hanging folder. Hanging folder adalah folder yang mempunyai besi menggantung. Hanging folder adalah folder yang mempunyai besi penggantung. Besi penggantung ini dipasang pada gawang yang ada di filing cabinet. Hanging folder juga mempunyai tab untuk menuliskan kode atau indeks arsip yang ada di dalamnya. Peralatan atau perlengkapan arsip selanjutnya adalah ordner. Ordner adalah map besar yang terbuat dari kardus atau plastik tebal dengan ukuran punggung sekitar 5 cm yang di dalamnya terdapat besi penjepit yang dipergunakan untuk menjepit arsip. Untuk itu, arsip sebelum disimpan harus dilubangi dulu menggunakan perforator. Yang ketujuh ada guide. Guide adalah lembaran kertas tebal atau karton manila yang digunakan sebagai penunjuk atau sebagai sekat pemisah dalam penyimpanan arsip. Yang kedelapan adalah stapler. Kesembilan ada perforator, adalah alat untuk melubangi kertas. Perforator dapat dibagi menjadi 3, yaitu perforator dengan 1 pelubang, perforator dengan 2 pelubang, dan perforator dengan 5 pelubang. Lalu yang ke-10 ada alat sortir. Alat sortir adalah alat yang digunakan untuk memisahkan surat yang akan diterima. Alat sortir mempunyai berbagai bentuk dan bahan. Ada yang berbentuk rak, kotak,
bertingkat, dan sebagainya. Ke-11 adalah trickle file. Trickle file adalah alat yang terbuat dari kotak kayu atau baja yang berfungsi untuk menyimpan arsip berbentuk kartu atau lembaran yang berukuran kecil seperti lembar pinjam arsip atau kartu-kartu lain yang memiliki jatuh tempo. Di dalam trickle file dilengkapi juga dengan gate atau pembatas. Trickle file berfungsi sebagai alat pengingat bagi petugas arsip. Yang ke-12 adalah card decks atau card index cabinet. Card decks adalah alat yang digunakan untuk menyimpan kartu indeks dengan menggunakan laci-laci yang dapat ditarik keluar memanjang. Di dalam card decks terdapat semacam kantong plastik tempat menyimpan kartu indeks. Alat ini terbuat dari bahan besi atau baja. Ke-13 ada label. Label adalah alat yang digunakan untuk menyimpan judul pada map atau folder yang biasa diletakkan pada bagian tab dari sebuah folder atau guide. Ke-14 adalah numerator. Numerator adalah alat untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai arsip dan kearsipan, serta alat perlengkapan yang dibutuhkan untuk kita mengarsip. Bagaimana, gampang bukan untuk belajar mengenai sistem kearsipan? Semoga video ini bermanfaat dan membuat kamu semakin semangat belajar ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya.